Temanya menarik sekali. Mengasihi kebenaran dan membenci hoaks. Ya. Tema kita hari ini belajar mengasihi kebenaran dan membenci hoaks. Nah, saudara, aneh ya, sadar nggak sih? Yang namanya manusia, ya maaf, kalau ada yang tersinggung, yaitu orangnya gitu aja, maaf. Aneh, yang namanya manusia itu, ya, yang tidak mengasihi kebenaran, pasti senang ditipu dan suka ditipu dan mencari si penipu. Ngerti nggak kalimat ini? Maka itu berita hoaks itu lebih disukai orang daripada kebenaran. Saya ulangi lagi, berita hoaks, berita palsu, berita yang tidak benar itu aneh, disukai oleh banyak orang. Padahal sudah jelas itu palsu, sudah jelas itu penipu, sudah jelas. Nah, contoh kasus-kasus yang ada, investasi bodong, ya, pinjaman online dan sejenisnya, sudah jelas penipuannya itu bukan rahasia lagi. Sudah hampir tiap hari kita mendengar berita bagaimana orang-orang tertipu kena investasi bodong. Loh, kok bisa masih ada yang mau ikut? Nah, itulah fakta bahwa manusia itu senang ditipu, suka ditipu. Aduh, saya nggak tahu lah mau ngomong kalimat apa lagi dengan fakta seperti ini. Maka itu dalam Yohanes 8, Tuhan Yesus berkata dengan jelas, Bapakmu itu pembohong. Ketika dia negur orang-orang munafik, dan orang-orang munafik yang ditegur oleh Tuhan Yesus adalah orang-orang beragama, rohaniawan yang sangat ngerti Taurat dan Firman. Tapi Tuhan Yesus menegur mereka, Bapakmu itu si pembohong. Nah, ada yang komen ini anak saya, mungkin hobi. Bukan hobi. Istilah saya kalau pakai istilah fisika, karena satu frekuensi. Jadi bukan cuma hobi, satu frekuensi. Saya harap ngerti ya istilah satu frekuensi itu. Nah, kalau orang satu frekuensi dengan si pembohong, maka ketika ada frekuensi kebenaran, maka nggak akan nyambung, karena nggak bisa kontak. Nah, maka itu kalau ada di antara kita yang sekarang ini ikut belajar dan saudara, maaf, frekuensi dengan si pembohong, berarti saudara harus merubah frekuensi saudara. Cari channel yang benar. Terima kasih Filipus. Ini ayatnya. Yohanes 8:44. Wih, ngeri sekali. Baca. Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Saya pakai tekanan Surabaya ya. Kalau ngomong orang Surabaya itu enak sekali. Maaf, daembamu ya. Nah, itu orang Surabaya, maaf. Nah, saya mau pakai tekanan dalam logat Surabaya. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Maaf, mantap ya. Maka itu saya bangga jadi orang Surabaya. Iya, bapakmu itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Waduh. Dan bapakmu itu tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam bapakmu itu tidak ada kebenaran. Apabila bapakmu itu berkata dusta,
bapakmu itu berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab bapakmu adalah pendusta dan bapak segala dusta. Nah, maaf, jangan ada yang tersinggung kalau saya ngomong begini, ya. Tapi ini fakta. Nah, maka itu di Surabaya logat istilah kami, kalau ingin menunjukkan sesuatu yang hebat, yang luar biasa, karena ada bapakmu, berarti bapakmu itu punya ibu. Nah, ibu dalam bahasa Indonesia, ibunya bapak dalam bahasa Indonesia itu nenek. Nah, bagi orang Surabaya, bahasa Jawa, nenek itu mbah. Nah, nenek, oma. Nah, orang Surabaya punya istilah untuk meyakinkan seseorang siapa sumber masalah hidupmu. Nah, kalau bapakmu, ya, bapak dari orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu adalah pendusta dan pembohong dan penipu, maka orang Surabaya bilang baik dosa, neneknya dosa. Masih tayangan lain Filipus, Bapak mau baca terjemahan yang lain, Yohanes 8:44 itu. Wah, ini hebat sekali, baik dosa. Ya. Ayat, saya akan baca ayat. Kamu berasal dari bapakmu, yaitu setan, dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Aduh, dia adalah pembunuh dari sejak semula, dan bapakmu itu tidak berpegang pada kebenaran, karena bapakmu itu tidak ada kebenaran dalam dirinya. Jika dia mengatakan kebohongan, bapakmu itu mengatakannya karena karakternya sendiri adalah pembohong dan bapak kebohongan. TL, kamu ini daripada bapakmu iblis, dan segala hawa nafsu bapakmu itulah yang kamu turuti. Ialah pembunuh manusia dari mulanya. Tiada ia berdiri di atas yang benar, oleh karena kebenaran tidak ada di dalamnya. Jikalau ia mengatakan bohong, maka ia mengatakan menurut tabiatnya sendiri, karena ia pembohong dan bapaknya pembohong. BIS, iblislah bapakmu, dan karena kamu menuruti kemauan bapakmu. Sedari permulaan, iblis itu pembunuh. Ia tidak pernah memihak kebenaran, sebab tidak ada kebenaran padanya. Kalau ia berdusta, itu wajar, karena sudah begitu sifatnya. Ia pendusta dan asal atau sumber segala dusta. TSI, bapak kalian adalah iblis. Itulah sebabnya kalian senang melakukan kemauannya. Dari permulaan, iblis adalah pembunuh, dan dia selalu melawan ajaran benar, karena dia membenci semua hal yang benar. Dia suka menipu, karena memang itulah sifat aslinya. Dia adalah penipu dan bapak dari semua penipu. Nah, ini yang dikatakan istilah Surabaya, baik penipu. Aduh, ngeri sekali kalau kita memperhatikan Yohanes 8 ayat 44 yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri. Wow, sahabat saya, motivator hebat Indonesia, Paulus Winarto, ikut bergabung. Makasih Paulus untuk supportnya. Nah, ini dari Nias ada yang komen, manusia menghalalkan segala cara untuk kenikmatan semata
walau itu merugikan diri sendiri. Nah, masalahnya kan nggak cuma merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Itu bapaknya pendusta, bapaknya pembohong itu tadi. Maka itu hari ini ayo kita betul-betul hidup di dalam kebenaran, jangan hidup di dalam dusta. Oke, silakan keluarkan Filipus, ya, keluar dulu. Nanti Bapak lanjutkan. Nah, kalau sekarang ini kita sudah mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan lewat Yohanes 8:44. Pertanyaannya, apakah masih ada di antara kita yang suka berbohong? Maaf, suka menipu. Saudara tidak jujur. Ya, dengarkan, tidak jujur. Itu awal dari manusia menjadi anaknya bapak pendusta itu. Tidak jujur. Menutupi apa yang diperbuat. Maka itu hati-hati dalam hidup. Masalah suami istri. Mari kita buka ya, Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-25. Efesus 4 ayat 25. Nah, salah satu penyebab terbesar masalah dalam keluarga kita, kalau suami istri tidak jujur, ya, artinya berdusta. Nah, oke, ada yang komen dari Denpasar. Berarti langsung jadi membernya iblis ya. Betul. Ya, membernya iblis. Lihat ini, Efesus 4 ayat 25. Ini untuk suami istri. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar, seorang kepada yang lain, suami kepada istri, istri kepada suami. Jangan ada dusta, berkatalah benar, jangan tipu-tipu, jangan hoax. Karena kita ini sesama anggota. Ngikuti dalam 2 minggu ini, sekarang lagi libur persidangan Verdi Sambo CS. Saudara lihat para saksi yang dihadirkan. Wah, itu sandiwara yang gak lucu dalam dunia peradilan di Indonesia. Ya, bersyukur pengacaranya Baradae. Ya, itu saudara kalian, itu anak saya Roni Talapesi. Woi, bisa garang di pengadilan itu. Saya juga waktu melihat, waduh, istri saya juga bangga melihat anak ini begitu garang di pengadilan, marah. Dia adalah pengacara pertama yang minta pengadilan menghukum saksi dusta itu. Ancamannya berat, 7 tahun penjara. Nah, saudara lihat, dalam pengadilan pun saksi yang sudah disumpah berani bohong. Bayangkan itu. Ini yang kita harus lakukan, jujur, supaya tidak ada kesempatan iblis bekerja di dalam hidup kita. Jadi buang dusta, buang. Ya, terjemahan lama saya baca, Efesus 4 ayat 25. Sebab itu hendaklah kamu berhenti daripada berbuat dusta, ya, dan masing-masing berkata benar dengan sesamanya manusia, karena kita menjadi anggota di antara sama sendiri. Puji Tuhan. Jadi jangan ada dusta, buang itu. Nah, Tuhan kita itu terang. Ya, Tuhan kita itu terang. Maka itu dalam segala hal yang kita lakukan harus
di dalam terang. Tidak ada yang ditutup-tutupi, dalam terang. Dan itu luar biasa. Kalau Tuhan mau bekerja di antara kita dengan terang, maka yang gelap gak akan bisa sembunyi dalam hidup kita. Oke, TSI, Filipus menunjukkan. Jadi, karena kamu sudah membuang cara hidupmu yang lama, jangan lagi menipu sesamamu. Katakan yang benar satu sama lain. Karena kita masing-masing adalah anggota dari satu tubuh. Wah, ini kebenaran yang luar biasa. Saudara, cintai kebenaran. Ini tema kita. Cintai kebenaran. Ya. Supaya tidak ada kesempatan si pembohong dan penipu, bapaknya pembohong dan bapaknya penipu itu merusak hidup kita. Nggak ada kesempatan lagi kalau kita menyukai kebenaran dan harus berani membenci hoax, tidak mau terima dan kita menolaknya hoax itu. Hebatnya Tuhan kita. Nah, saudara, ini ilustrasi. Saya juga bersyukur kepada Tuhan. Tolong ya, semua pelajari. Ya. Dari Efesus 4 ayat 25. Ayo kita belajar dari struktur tubuh kita. Ya. Nah, saudara pernah ingat ada satu syaraf yang paling hebat menurut saya di antara semua syaraf yang lain di dalam tubuh kita, yaitu namanya syaraf refleks. Tahu ya, syaraf refleks. Waduh, kalau kita mempelajari syaraf refleks ini kagum. Tidak ada mesin ya yang bisa dibuat oleh manusia bisa sehebat syaraf refleks. Itu hanya Tuhan yang bisa buat. Begini ya, contohnya dengarkan. Ya, walaupun tidak semua. Oke. Terima kasih Paulus. Dengar, ini salah satu motivator terhebat di Indonesia, Paulus Winarto, nulis begini. Riset ilmiah dari Thomas Stanley PhD PhD yang dituangkan dalam buku The Millionaire Mind membuktikan bahwa faktor sukses nomor 1 adalah bersikap jujur kepada semua orang. Wah, terima kasih Saudara Paulus. Ya, kita nggak sempat baca buku riset hebat dari Thomas Stanley PhD. Saya baca lagi. Teorinya menemukan hasil risetnya. Untuk orang mau sukses harus nomor 1 bersikap jujur kepada sesama. 2, mempunyai disiplin yang baik. Terima kasih Paulus. Ya, kita dapat input yang sangat berharga. Jujur dan disiplin. Itu luar biasa. Maka hidup ini gak akan ada kegagalan dalam kehidupan kita. Nomor 3, makasih Paulus, pintar bergaul. Betul, jangan minder, jangan introvert, tertutup, ya, merasa rendah diri, jangan. Nomor 4, mempunyai pasangan hidup yang mendukung. Wah, keren. Jangan salah menikah. Yang harusnya dapat penolong, lalu keliru dapat perongrong. Aduh Tuhan, tolong kami. Nomor 5, bekerja lebih keras daripada yang lain. Lalu Pak Paulus menulis, semuanya itu nilai Alkitab. Puji Tuhan. Terima kasih Paulus. Kita semua dapat masukan. Nah, saudara-saudara warga binaan, ini dia dapat masukan. Ya, Daniel Rudi Mulia dapat masukan bagus dari Paulus Wiratno ini. Wiratno. Seringkali keliru. Winarto, maaf. Ya, jadi jujur, rajin bergaul, punya disiplin yang tinggi, punya pasangan yang mendukung. Wah, luar biasa. Bekerja lebih keras daripada yang lain. Maka hidup ini akan berhasil
luar biasa. Nah, saya kembali refleks. Pernah tuh ada kejadian, walaupun tidak semua kita pernah ngalamin. Suatu saat kita lagi jalan, ya lagi santai, dan tidak pakai sandal atau nggak pakai sepatu. Pokoknya nggak ada alas kaki. Tiba-tiba kita nggak tahu, karena mata kita lihat ke depan, nggak nunduk ke bawah. Tahu-tahu ujung jempol kaki kita itu nyentuh bara api. Bukan api loh, bara. Atau gini aja dah. Ada puntung rokok, pembuangnya nggak tanggung jawab, tidak dimatikan, tapi masih menyala. Ada apinya kan bara. Nah kita jalan nggak tahu. Tiba-tiba ujung jempol kaki kita nyentuh api itu. Ini loh, saya kagum pada Tuhan yang menciptakan gerak refleks. Oh ya, Paulus ada salam dari Foni Purnamasari. Ya, titip salam. Dia ada di ini Facebook, Instagram sampai lupa. Di Facebook, ya. Ini Pak Paulus ada di Instagram. Ya sudah Fon, Pak bisa sampaikan salamnya. Nah, saudara bayangkan gerak refleks ini saya itu paling kagum. Dan saya senang Tuhan ciptakan gerak refleks. Orangnya tinggi ataupun orangnya pendek, maaf. Saudara bayangkan, jarak jempol kaki ke saraf pusat itu kan setinggi badan orang itu. Ya, ngomong aja saya 162 lebih dikit tinggi. Nah, ketika jempol kaki kita menyentuh puntung rokok yang masih menyala, itu nggak sampai 1 detik, kurang dari 1 detik. Begitu ujung jempol kaki kita merasa panas, naik ke otak saraf pusat, lapor, panas. Dalam sepersekian detik, saraf pusat kita mengolah berita langsung ke kaki, tarik. Nah, saya harap saudara ngerti ini ya. Saya harap saudara mengerti. Maka itu waktu saya mempelajari gerak refleks ini, waduh, saya bilang terima kasih Tuhan. Fon, salam balik dari Paulus. Siap, Cik Foni, salam balik. Oke ya. Nah, saudara, ini loh saya kagum gerak refleks itu. Ya toh, segitu cepatnya. Bukan 1 detik, sepersekian detik. Nah, saya punya istilah ini ya. Yang Jawa jangan tersinggung. Bayangkan kalau saraf refleks itu adalah orang Jawa. Ngerti maksudnya? Maaf ini ya. Orang Jawa itu kan apa-apa pelan, ya, aturan. Lihat itu tari serimpi. Wih, di antara semua tarian Jawa yang saya pernah belajar, tari serimpi itu hebat sekali. Orang yang gak sabaran gak akan betah nonton tari serimpi. Terlalu halus, lama geraknya. Tapi orang yang ngerti estetika, tari serimpi itu luar biasa. Tari serimpi ditemukan oleh Sultan Hamengkubuwono yang keberapa saya lupa. Nah, ya orang Solo halus sekali, orang Jogja juga. Nah, bayangkan kalau saraf refleksnya itu orang saraf Jawa, maaf. Ketika ujung jempol kaki nyentuh api, bara api, terus jalannya pelan sampai ke otak, karena sesuai orangnya tinggi. Nah, begitu sampai otak, sarafnya pusat tanya, ada apa? Api di jempol kaki. Oh iya, api. Tarik. Nah, ketika berita tarik itu diolah di saraf pusat, turun lagi ke jempol kaki. Jalannya pelan sekali. Istilahnya ngerti ya. Begitu sampai di ujung jempol kaki, maaf, jempolnya sudah matang. Karena kelamaan, saraf refleksnya kerjanya lambat. Nah, dengarkan, saya pakai istilah sekarang. Oh, Sultan Hamengkubuwono ke-6 dan ke-7. Terima kasih, Melisa. Sekarang bayangkan, kalau ada dusta, oh ya,
Ini anak saya dari Denpasar menambahkan istilah ilmiahnya loadingnya lambat. Oh, terima kasih. Ya, lemot atau lelet, ya bahasa orang muda. Nah, sekarang kalau ada dusta dari jempol kaki itu sampai ke saraf pusat. Ini kalau ada hoax ya. Dari jempol kaki sampai ke saraf pusat. Itu melewati berapa anggota tubuh. Bayangkan. Jempol kaki. Terus ada ruas jempol. Ada telapak kaki. Ada mata kaki. Ada betis. Ada lutut. Ada paha. Ada pinggul. Punggung. Tulang belakang. Geger itu apa ya bahasa Indonesianya? Punggung, ya punggung. Ada pundak, ada leher, baru sampai ke kepala, saraf pusat. Saudara lihat itu. Waduh, keren. Makasih. Ini guru bahasa Inggris dari Nabire. The best is worth wait. The best is worth to wait. Betul. Jadi belajar ya untuk mengerti apa yang mau dikerjakan. Makasih nak. Nah, bayangkan ya, beritanya dari ujung jempol kaki panas, ada api. Tapi lewat beberapa bagian anggota tubuh. Terus misalnya sampai di lutut. Ya, dengarkan, ini ilustrasi. Sampai di lutut. Lututnya dusta. Enggak panas kok. Saudara bisa bayangkan. Berarti berita jempol yang kepanasan kena puntung rokok yang masih menyala. Akhirnya nggak sampai ke saraf pusat. Karena di lutut berdusta. Enggak panas. Nggak ada apa-apa. Saudara dengarkan. Celaka. Anggota tubuh kita, salah satu anggota tubuh kita mengalami celaka. Karena beritanya nggak sampai, ada hoax. Ini dia dari Surabaya. Antara kebenaran dan kebohongan tidak akan bisa nyambung. Memang nggak nyambung. Frekuensi beda, arahnya beda. Hal yang jauh berbeda. Iblis bapak pembohong, bapaknya penipu. Maaf, ya. Sebentar. Iblis tidak suka kebenaran. Betul. Maka itu harus hati-hati dalam hidup kita. Supaya tidak ada kebohongan lagi. Nah, suami istri, mudah-mudahan kita sebagai suami istri menyadari betapa ngerinya hoax itu. Betapa ngerinya tipu-tipu itu. Kalau suami istri ada dusta, hancur rumah tangga, anak-anak menderita. Ayo anak-anak saya warga binaan, belajar hidup benar. Semua kita, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, ayo belajar hidup benar. Nah, dalam Efesus 4 ayat 25 tadi, saya punya istilah. Kapan sih suami istri saling berdusta? Kalau saya pakai istilah bahasa Indonesia gampang. Kapan sih suami istri saling berdusta? Kalau ada dosa. Kalau di antara suami istri ada dosa, pasti suami istri berdusta. Betul ya? Dusta. Itu karena ada dosa yang ditutup-tutupi. Ya. Terima kasih Filipus untuk itu. Oke. Kita lihat ayat ini. 1 Tesalonika 2 ayat 10. Betul ya Jeff? 1 Tesalonika 2 ayat 10. Betul Jeff? Nah, kemana ini? Pak Bupati Ngawi ini kok hilang? Ya Jeff? Iya. Oh betul nggak Phil? Tadi kamu bilang 1 Tesalonika berapa? Ayat? Ya lupa. Coba. Oh 11. Ayat 11 Filipus. 10 ya.
Oke, kita lihat ini ayat yang dipakai. 1 Tesalonika 2 ayat 10. Ya, harus kita mengalami. Ya, kamu adalah saksi. Demikian juga Tuhan. Betapa saleh, betapa adil, dan betapa tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu. Tak bercacat, nggak ada dusta. Kenapa? Oh, 2 Tesalonika 2:10. Maaf, ayo kita. Ya, maaf salah. 2 Tesalonika 10 dan 11. Ayo. 2 Tesalonika, Filipus, bukan 2 Korintus. Sabar dulu. Ya. Ya. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Waduh, ngeri sekali. Karena mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Saya ulangi, terima kasih Jeff untuk ayat ini. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Karena mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Ayat itu. Dan dengan semua muslihat jahat, tipu daya, muslihat itu karakter setan. Saya ulangi, tipu daya, muslihat jahat itu karakter setan. Maaf, kalau saya nyebut nama, karena memang sudah terjadi. Lihat kekacauan kepolisian Republik Indonesia gara-gara Verdi Sambo membuat tipu daya, membuat muslihat. Jadi ruwet seperti ini. Aduh. Untung ada G20, sidangnya libur dulu. Tidak ruwet, kacau. Kalau ada tipu daya, ada muslihat, ada kelicikan, ada ketidakjujuran, ada dusta, ada yang disembunyikan. Ngeri. Saya ulangi ayatnya. Dengan semua muslihat jahat bagi mereka yang akan binasa. Karena mereka menolak untuk mengasihi kebenaran. Sehingga diselamatkan. PS. Ia akan memakai segala tipu muslihat yang jahat untuk menyesatkan orang-orang yang akan binasa. Ini. Jadi manusia-manusia yang suka hoax, yang suka tipu, yang suka bohong, suka ketidakbenaran, orang itu akan binasa, saudara. Jangan main-main. Saya ulangi, PS. Ia akan memakai segala tipu muslihat yang jahat untuk menyesatkan orang-orang yang akan binasa. Mereka akan binasa sebab menolak dan tidak menyukai berita yang benar dari Tuhan yang dapat menyelamatkan mereka. TSI. Dia juga akan menggunakan segala macam tipu daya yang jahat untuk menyesatkan orang-orang yang mengikuti jalan kebinasaan. Jadi kesimpulannya, hoax adalah jalan tol menuju kebinasaan. Catat, hoax adalah jalan tol menuju kebinasaan. Jalan bebas hambatan. Mereka akan binasa karena menutup hati terhadap ajaran benar yang bisa menyelamatkan mereka. Jangan anggap enteng tipu daya, ketidakbenaran, dusta, hoax. Jangan anggap enteng. Itu jalan bebas hambatan menuju kebinasaan. Kalau masih ada di antara kita yang tidak suka kebenaran, tapi suka penipuan dan hoax, hari ini kita bertobat. Harus. Matius 5. Ayat berapa tadi, Filipus? Matius 5. Ayo kita lihat.
Matius 5. Makasih Papa untuk hidup dalam kebenaran ini. Matius 5 ayat 37 kita lihat. Ya, haleluya, demeling. Ya, selamat bergabung. Matius 5 ayat 37. Begini kata Tuhan Yesus. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Wow, ngeri ayat itu. Namun, hendaklah perkataanmu iya jika iya, tidak jika tidak. Karena yang selebihnya itu berasal dari si jahat. Terjemahan lama. Melainkan padalah perkataanmu dengan berkata ya di atas yang ya, atau tidak di atas yang tidak. Lebih daripada itu jahat. PS. Katakan saja ya atau tidak. Lebih dari itu datangnya dari si iblis. Wow. Jadi hoax, tipu itu dari iblis. Saudara catat itu baik-baik. TSI. Jadi biarlah kamu hanya berkata itu benar kalau hal itu benar, atau itu salah kalau hal itu salah. Janganlah menambah apapun untuk menguatkan sumpah atau perjanjianmu. Karena apapun yang kamu tambahkan, ngeri, berasal dari iblis. FIA-nya Filipus. Jadi catat, penipuan, hoaks, ketidakbenaran itu jalan bebas hambatan menuju kebinasaan. Jangan terjadi dengan kita. Katakan saja iya atau tidak. Itu sudah cukup. Meneguhkan janji dengan sumpah menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Nah, ini terjemahannya unik. Saya baru tahu juga ini FIA. Maka itu mengapa Papa di surga nggak suka kita bersumpah. Nggak perlu pakai sumpah. Kenapa? Nah ini FIA-nya bagusnya saya baca lagi. Katakan saja ya atau tidak. Itu sudah cukup. Meneguhkan janji dengan sumpah menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ini luar biasa. Maka itu Tuhan melarang sumpah. Jadi maaf ya, saya katakan maaf. Kalau ada di antara kita yang dikit-dikit berkata, aku berani sumpah. Jangan tersinggung. Yang ngomong firman. Coba FIA-nya lagi Filipus supaya Papa nggak salah nyebut. Saya ulangi. Kalau masih ada di antara kita yang sedikit-dikit, aku berani sumpah. Ya ingat, Tuhan Yesus melarang kita bersumpah. Karena ini, ya FIA-nya bagus. Ya, kita lihat. Jangan pakai sumpah. Nah, ya. Oke. Oh, saya mau baca ini, ada komen. Saya nggak tahu siapa ini. Benar, antara frekuensi tadi. Itu adalah teori komunikasi. Jika frekuensi tidak matching, maka tidak akan terjadi komunikasi dengan baik. Betul sekali. Ya, lihat. Firman Allah yang hidup, FIA. Kalau katakan saja ya atau tidak. Itu sudah cukup. Meneguhkan janji dengan sumpah menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di hidup orang itu. Maka itu jangan berani sumpah. Pokoknya kalau iya katakan ya, tidak katakan tidak. Nggak usah pakai sumpah, nggak ada gunanya. Jelas ya?
Nah, inilah firman Tuhan. Maka itu lebih daripada ya dan tidak. Itu pasti berasal dari setan. Ngeri sekali, saudara. Ngeri sekali. Ya, jadi mulai hari ini kita melihat kebenaran yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Maka itu satu-satunya buku di dunia. Oke, Filipus bisa keluar. Maka itu satu-satunya buku di dunia yang disebut kebenaran. Itu hanya Alkitab. Tidak ada buku lain di dunia yang disebut kebenaran kecuali Alkitab. Karena memang dia benar. Maka itu kebenaran tidak ada kata setengah benar, tidak benar, pokoknya benar. Oh, ada yang tanya, apakah orang Kristen boleh bersumpah? Tidak boleh. Berkali-kali Tuhan Yesus berkata jangan bersumpah. Kenapa? Lihat tadi itu. Ini saya panggilannya apa? Aldas atau Bunu atau Aji? Maaf, saya belum kenal. Nggak boleh bersumpah. Loh, kenapa? Kalau iya, ya iya. Tidak, tidak. Ya. Jadi coba nanti ya, saudara yang tanya ini, baca di firman Allah yang hidup. Ya. Orang yang meneguhkan janji pakai sumpah, berarti orang itu sedang nggak beres hidupnya. Jadi nggak perlu pakai sumpah. Kalau iya katakan iya, tidak, nggak usah ragu-ragu. Nah, kalau ada orang yang tidak percaya atas apa yang kita lakukan, iya dan tidak, kita sudah jujur, orangnya tidak percaya. Katakan begini, biar waktu yang membuktikan. Ya, biar waktu yang membuktikan. Jadi harus sabar. Maka itu tadi anak saya yang guru bahasa Inggris itu menyatakan dalam istilah bahasa Inggris bahwa kesabaran menunggu waktu untuk membuktikan sesuatu itu benar atau salah itu sangat luar biasa. Jadi sabar, biar waktu yang membuktikan. Ya, saya harap jelas yang bertanya ini. Mari kita lanjutkan. Tuhan kita luar biasa. Saudara, sarana untuk benar dan tidak benar, sarananya ternyata di lidah. Ya, saya ulang. Sarana untuk tetap benar atau tidak benar itu di lidah. Wih, luar biasa. Mari kita lihat Yakobus pasal 3. Saya ulangi. Sarana untuk benar dan tidak benar itu ada di lidah. Hati-hati dengan lidah kita. Yakobus pasal 3 mulai ayat 1. Ya, satu terjemahan aja Filipus. Nah, ini yang kita harus kenali dalam hidup kita. Nah, judulnya bagus. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Kenapa? Karena kita mengajar lewat mulut kita. Sebab kita semua bersalah. Wih, ayat 2 dan ayat 3 ini kita akan perhatikan baik-baik, ya. Sebab semua kita bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuh. Wih, keren sekali. Jadi Papa di surga memberi kriteria, memberi rumus, memberi prinsip. Ini Papa di surga ya. Orang sempurna itu tidak dinilai karena dia doanya 8 jam sehari, puasanya 40 hari sebulan. Loh, tekor istilah Belanda. Yang 10 hari di mana? Enggak. Orang yang sempurna di mata Papa bukan karena hafal ratusan ayat Alkitab. Enggak. Orang sempurna di mata Papa kita
menurut Yakobus 3 ayat 2 adalah orang yang gak pernah bersalah dalam perkataannya. Maka itu hati-hati dengan penipuan, kebohongan lewat lidah kita. Karena itu penilaian. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Keren ya. Coba ayat 2 terjemahan yang lain Filipus. Yakobus 3 ini. Jeff, nanti kamu yang mengakhiri ya. Karena kamu yang milih tema ini. Ayat ini. Kita semua bersalah dalam banyak hal. Jika ada orang yang tidak pernah bersalah dalam perkataannya. Oh, terima kasih Bapak. Dia adalah orang yang sempurna. Yang juga mampu mengendalikan seluruh tubuhnya. PS, kita semua sering membuat kesalahan. Tetapi orang yang tidak pernah membuat kesalahan dengan kata-katanya, ia orang yang sempurna. Yang dapat menguasai seluruh dirinya. TSI. Setiap orang tentu banyak berbuat salah. Setuju. Jika seseorang tidak tersandung oleh perkataannya, dia ini manusia sempurna yang mampu mengendalikan bahkan seluruh tubuhnya. Wih, luar biasa. Ayat 3. Ayat 3. Ya udah, terjemahan lain enggak apa-apa. Filipus pada keluar lagi ayat 3. Sebab belum. Ayat 3. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Hebat sekali. Jadi nenek moyang manusia waktu dulu kesulitan mengendalikan kuda. Kan dulu kuda itu asalnya kuda liar semua. Nah, berarti nenek moyang manusia ribuan kali gagal menjinakkan kuda. Sampai suatu hari ada seorang, saya nggak tahu siapa itu, tahu satu-satunya cara mengendalikan kuda, kendalikan lidahnya. Maka itu di mulut kuda harus ada besi. Ya, apa istilahnya ya? Kalau tapal kuda sepatunya kaki. Kalau yang di mulut itu kekang ya, kekang. Ya. Jadi untuk mengendalikan kuda nggak dibisikin belok kanan gitu, enggak. Terus penunggang kudanya ngomong ke kuping kiri kuda belok kiri, enggak. Untuk mengendalikan kuda ternyata diberi kekang di lidahnya, ada besi. Jadi kalau kekangnya ditarik ke kanan, maka lidah kanan kuda kegencet, kuda tahu kanan, begitu. Hebat ya. Nah, lihat ayat 3. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya, tubuh kuda. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Betul. Saudara, kapal segede apa, kemudinya itu kecil. Hebatnya bisa seperti itu. Luar biasa apa yang Tuhan kerjakan. Ayat 5. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Betul, dari lidah. Ya, contoh Farel Prayogo. Masih ingat? Wah, sekarang jadi terkenal, saudara. Kapan ya Farel diundang ke pernikahan anak Sultan Brunei Darussalam? Wih, ya Farel gara-gara lidahnya yang nyanyi itu sudah pernah naik jet pribadi. Waduh, luar biasa. Saya aja belum pernah. Nah, Farel karena lidahnya maka dia dapat memegahkan diri dengan perkara-perkara besar. Lalu lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Api yang kecil, ya, puntung rokok kecil. Ada orang tidak bertanggung jawab melemparkan
di hutan yang kering. Wah, kebakaran besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang lidah itu sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ayat terakhir ini, ayat 6. Terjemahan yang lain, Filipus. Terjemahan yang lain. Habis ini siap ya. Ayat. Lidah itu seperti api. Sebuah dunia kejahatan yang ditempatkan di antara bagian-bagian tubuh dan yang dapat menajiskan seluruh tubuh. Ia membakar seluruh arah hidup kita, sementara ia sendiri dibakar oleh api neraka. TSI langsung aja. Memang tepat sekali menggambarkan lidah sebagai api. Karena semua kejahatan di dunia ini seolah tersimpan dalam lidah kita. Nah, sekarang apa yang tersimpan di lidah kita dimanifestasikan dengan jempol, yaitu mencet tombol-tombol huruf-huruf di HP kita, sosial media kita. Dengar ya? Jadi memang tepat sekali menggambarkan lidah sebagai api. Karena semua kejahatan di dunia ini, semua kejahatan di dunia ini seolah-olah tersimpan dalam lidah kita. Seperti racun, kejahatan itu menular dari lidah dan merusak seluruh tubuh, termasuk makanan. Lidah yang rakus, bayangkan cuma berapa senti, pingin manis-manis, pingin asin, rusak tubuh karena penyakit. Ya, dari Salatiga ada komen, lidahmu harimaumu. Betul, seperti racun, kejahatan itu menular dari lidah dan merusak seluruh tubuh. Lidah kita bagaikan lidah api neraka. Wih, lidah api neraka Tuhan gak mau. Ayo kita ubah lidah kita jadi mata air kehidupan. Ya, orang yang mendengar kita berkata segar dan merusak seluruh tubuh. Ya, lidah kita bagaikan lidah api neraka. Artinya iblis bisa menyalakan api besar melalui lidah kita, benar. Salah bicara, perang terjadi. Sebagaimana satu lidah api bisa menjalar dan membakar hutan yang luas, begitu pula seluruh hidup kita bisa tercemar hanya karena lidah. Ikuti persidangan Verdi Sambo. Lihat, ikuti persidangan kopi sianida. Aduh, ngeri sekali. Semua dibolak-balik. FYH. Dan lidah itu adalah nyala api, penuh dengan kejahatan dan meracuni seluruh tubuh. Lidah itu dinyalakan oleh api neraka dan dapat mengubah seluruh hidup kita menjadi api yang berkobar-kobar, yang mengakibatkan bencana dan malapetaka. Pak Joko kirim ayat ini, coba dibuka Filipus. Ya, oh sudah ada, saya baca ya. Mazmur 141 ayat 3. Awasilah lidahku, awasilah mulutku ya Yahweh. Berjagalah pada pintu bibirku. Terima kasih Joko. Oh, ada juga ayat. Ini 1 Timotius atau 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 9. Pak Roni yang kirim ini, ya nanti kita lihat. Oke ya, sudah jelas semuanya.